Hadeh, agak bahaya nih. Apa? Kita jangan melintas di atas pulau itu. Apa sih, Min? Pulau apa? Pulau Sentinel Utara. Sentinel? Enggak. Bukan Sentinel itu, Net. Jadi, keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, Mimin yakin kalian semua pasti pernah mendengar beberapa pulau yang berbahaya, tidak boleh dikunjungi, dan terisolasi dari dunia luar. Entah karena satu dan lain hal, pulau-pulau tersebut memang dilarang untuk dikunjungi. Dan Mimin yakin kalian pernah mendengar salah satu di antaranya. Pulau Sentinel Utara. Dengan luas sekitar 60 km persegi, pulau ini sendiri merupakan bagian dari Kepulauan Andaman, yang termasuk negara India, tepatnya di daerah Teluk Benggala. Kalau mau dilihat jaraknya, sekitar 700 km dari titik terdekat negara Indonesia. Pulau Sentinel Utara berada di antara lautan yang jernih. Tetapi, Pulau Sentinel Utara sendiri disebut-sebut sebagai pulau paling berbahaya untuk dikunjungi. Bukan tanpa alasan, pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang. Tapi bukan hanya itu. Penduduk asli Pulau Sentinel Utara kerap kali menyerang kapal-kapal yang melintas atau mendekat. Suku Sentinel seringkali memanah kapal-kapal yang melintas, bahkan termasuk helikopter yang terbang rendah di sekitar pulau itu. Serangan-serangan dari suku asli pulau itu mengakibatkan beberapa orang terluka, bahkan mengakibatkan beberapa kasus kematian. Salah satunya adalah kasus pada tahun 2006, di mana dua orang nelayan yang bernama Sundaraj dan Pandit Tiwari terbunuh setelah memancing ikan secara ilegal di perairan Pulau Sentinel, dan kemudian terdampar di pantai pulau tersebut. Adapun kasus terbaru terjadi pada tahun 2018, ketika seorang misionaris asal Amerika Serikat yang bernama John Allen Chau masuk secara ilegal ke Pulau Sentinel Utara dengan cara membayar seorang nelayan untuk mengantarnya ke sana. Setibanya di sana, John Allen Chau langsung diserang oleh suku Sentinel. Ya, suku Sentinel sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang asing. Sebagai gantinya, mereka menyerang orang-orang asing yang mencoba mendekati Pulau Sentinel Utara. Sehingga, sangat sedikit fakta yang diketahui tentang suku Sentinel, bahkan untuk Pulau Sentinel Utara sendiri. Hal ini juga mengakibatkan sangat sedikit informasi tentang bahasa apa yang digunakan oleh suku Sentinel. Belum diketahui bahasa apa yang digunakan oleh suku Sentinel. Bahkan nama Sentinel itu sendiri bukanlah nama yang sebenarnya. Nama Sentinel itu merupakan nama pulau tempat mereka tinggal. Nama Sentinel sendiri diberikan oleh Britania yang menguasai kepulauan tersebut pada tahun 1850-an. Sehingga suku yang tinggal di Pulau Sentinel Utara kemudian disebut suku Sentinel. Tidak ada yang tahu kalau suku tersebut sebenarnya menyebut diri mereka sebagai apa. Tapi setidaknya, beberapa kunjungan yang pernah dilakukan memberikan kita beberapa informasi yang cukup penting terkait bagaimana mereka membangun tempat tinggal dan bagaimana mereka memperoleh makanan. Tempat tinggal suku Sentinel berupa gubuk yang besar, yang diperkirakan untuk tempat tinggal beberapa keluarga. Dan ada juga tempat penampungan sementara, tanpa menggunakan tembok. Jadi cuma atap dan penyangga. Kalau tempat ini hanya cukup untuk satu keluarga. Suku Sentinel memperoleh makanan dengan cara berburu. Mereka berburu dan berkumpul di hutan. Mereka juga memancing di perairan dekat dengan pantai. Mereka menggunakan tombak dan panah ketika berburu dan memancing. Nah, suku Sentinel juga membuat sebuah perahu kano dengan ukuran yang sempit untuk memancing di perairan dangkal. Selain itu, Pulau Sentinel Utara ditutupi oleh hutan yang sangat lebat, dan tidak ada pelabuhan alami di pulau ini, sehingga Pulau Sentinel Utara tidak cocok untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Sangat berbanding terbalik dengan pulau-pulau lain di sekitarnya, di Kepulauan Andaman, yang menjadi destinasi wisata. Sebut saja Viper Island,
dengan situs sejarahnya berupa penjara yang sangat terkenal. Nah, karena pemerintah India menghargai suku Sentinel yang enggan membuka komunikasi, maka pada tahun 1956, pemerintahan India mengeluarkan sebuah undang-undang perlindungan terhadap suku Sentinel dan suku-suku lain di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Hukum ini melarang siapapun untuk berkunjung ke Pulau Sentinel Utara dan perairan di sekitarnya, sampai dengan jarak 5 mil laut, atau sekitar 9,3 km. Pada tahun 1970, pemerintahan India menjadikan Pulau Sentinel Utara sebagai bagian dari negara India. Lantas, apakah suku Sentinel benar-benar tidak pernah melakukan kontak apapun dengan orang-orang asing dari luaran sana? Well, tentu saja ada kontak yang pernah terjadi. Sekiranya ada beberapa kontak yang pernah dilakukan. Suku Sentinel ini memiliki ciri fisik yang kurang lebih serupa dengan orang-orang Afrika, dan diperkirakan kalau orang Sentinel sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari benua Afrika sekitar 50.000 sampai 60.000 tahun yang lalu, dan kemudian bermigrasi dan mengisolasi diri di Pulau Sentinel Utara. Meskipun ada sumber lain yang mengatakan kalau nenek moyang suku Sentinel sebenarnya tetap berasal dari Kepulauan Andaman juga. Di masa lalu, pada sekitar tahun 1771, seorang kang survei asal Britania yang bernama John Ritchie melihat sekumpulan cahaya ketika melintasi pulau yang sekarang ini disebut Sentinel Utara. Namun hanya sebatas itu. John Ritchie tidak sampai mengambil jarak yang lebih dekat. Bukti yang lebih jelas terkait keberadaan suku Sentinel terjadi pada tahun 1867, ketika seorang penjaga yang bernama Jeremiah Humphrey pergi ke Pulau Sentinel Utara untuk mengejar narapidana yang melarikan diri. Kebetulan, Humphrey pergi bersama dengan orang-orang dari Andaman Besar. Humphrey mengatakan kalau di Pulau Sentinel Utara ada 10 orang pria di pantai yang sedang membungkuk untuk berburu ikan menggunakan panah. Tetapi orang-orang tersebut bersembunyi saat melihat perahu Humphrey mendekat. Orang-orang Andaman Besar yang berada satu kapal dengan Humphrey memberitahu kalau orang-orang di Pulau Sentinel Utara sangat agresif, sehingga mereka tidak mendarat di pulau itu. Lalu pada tahun yang sama, sebuah kapal dagang India yang bernama Nineveh terdampar pada karang dekat Pulau Sentinel Utara. Sekitar 106 penumpang yang selamat kemudian pergi ke pantai Pulau Sentinel Utara, tapi kemudian mereka diserang oleh suku Sentinel. Mereka kemudian diselamatkan oleh Royal Navy, atau Angkatan Laut Kerajaan Britania. Pada sekitar tahun 1880, pada saat India masih di bawah kekuasaan Inggris, seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang bernama Maurice Fiddle Portman mendarat di pulau tersebut bersama dengan anak buahnya. Maurice dan anak buahnya menemukan jalan-jalan ke arah beberapa perkampungan yang terbengkalai. Dan beberapa hari kemudian, Maurice membawa 6 orang dari suku Sentinel, 2 orang dewasa, dan 4 anak-anak. Maurice membawa mereka ke Port Blair, yang merupakan ibu kota Kepulauan Andaman dan Nicobar. Namun 2 orang dewasa itu kemudian terkena penyakit dan kemudian meninggal. Sementara keempat anak itu dikembalikan lagi ke Pulau Sentinel Utara, bersama dengan beberapa hadiah. Diperkirakan populasi suku Sentinel pada saat itu berjumlah 8.000 orang. Akan tetapi, menurut beberapa laporan, sekarang populasi suku Sentinel hanya berjumlah ratusan, bahkan puluhan. Ada yang bilang hanya 39 orang, ada yang bilang 150 orang, 300, 400, atau bahkan 500 orang. Tidak ada yang tahu pasti, karena memang pengumpulan data sangat sulit dilakukan. Kebanyakan informasi yang kita ketahui pun berasal dari pengamatan jarak jauh menggunakan teropong. Bang Maurice kembali mengunjungi Pulau Sentinel Utara, yaitu pada tahun 1883, yang kebetulan bertepatan dengan kejadian meletusnya Gunung Krakatau. Lalu beberapa kunjungan antara Januari tahun 1885 sampai dengan Januari 1887. Kalau kita melihat dari sejarahnya, kebanyakan pendekatan oleh orang asing selalu dibalas dengan serangan oleh suku Sentinel. Misalnya pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika India melakukan ekspedisi ke Pulau Sentinel Utara dengan tujuan untuk bersahabat dengan suku Sentinel.
suku Sentinel langsung menyerang mereka dengan cara memanah dan melemparkan tombak. Pada tahun 1974, seorang sutradara National Geographic yang tengah melakukan kunjungan ke pulau tersebut untuk membuat film dokumenter yang berjudul Man in Search of Man, bersama dengan beberapa antropolog dan beberapa orang polisi, juga diserang menggunakan panah oleh suku Sentinel. Sang sutradara terluka akibat serangan dari suku Sentinel. Dari sinilah diperoleh foto pertama suku Sentinel yang dipublikasikan oleh Raghubir Singh dalam majalah National Geographic, di mana suku Sentinel digambarkan sebagai orang-orang yang menganggap anak panah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di tahun 1975, Leopold III, Raja Belgia yang saat itu diasingkan, melakukan perjalanan ke Kepulauan Andaman bersama pejabat setempat yang membawanya ke dekat Pulau Sentinel Utara. Saat sudah dekat dengan pulau, suku Sentinel langsung menyerang perahu Leopold menggunakan anak-anak panah. Leopold sendiri justru sangat gembira dan mengatakan hari itu merupakan hari terbaik dalam hidupnya. Lalu sekitar tahun 1981, sebuah kapal kargo yang bernama Primrose menabrak terumbu karang dekat Pulau Sentinel Utara, sehingga kapal Primrose karam. 28 orang pelaut ikut terdampar di pulau selama 2 minggu. Mereka kemudian diselamatkan menggunakan helikopter. Nah, suku Sentinel kemudian mengais bangkai kapal Primrose. Dalam beberapa ekspedisi selanjutnya, suku Sentinel terlihat menggunakan peralatan logam yang kemungkinan besar dibuat dari sisa-sisa kapal Primrose. BTW, bangkai kapal Primrose dapat dilihat lewat aplikasi Google Earth. Tapi tidak dengan tahun 1991. Setelah bertahun-tahun, berbagai upaya komunikasi telah dilakukan. Akhirnya pada tahun 1991, untuk pertama kalinya, suku Sentinel membuka diri dan menerima kedatangan orang asing. Adalah seorang yang bernama Triloknath Pandit, yang merupakan seorang antropolog dari Anthropological Survey of India, disingkat ANSI, bersama dengan 4 orang lainnya, melakukan kunjungan ke Pulau Sentinel Utara pas Januari 1991. Sebetulnya pas tahun 1967, Pandit sudah pernah mengunjungi pulau tersebut dalam sebuah ekspedisi, tapi waktu itu suku Sentinel langsung menyerang tim ekspedisi. Muncul sebuah gagasan untuk membawa hadiah dalam setiap kunjungan ke Pulau Sentinel Utara. Tim ekspedisi terus membawa hadiah seperti panci atau bahkan hewan hidup. Dan hasil positif baru diperoleh pas tahun 1991. Saat itu, Pandit dan tim ekspedisi membagikan beberapa buah kelapa untuk diberikan sebagai hadiah kepada suku Sentinel. Uniknya, pada saat itu, suku Sentinel bahkan tidak membawa senjata apapun. Suku Sentinel langsung bergerak ke perairan untuk menyambut tim ekspedisi, dan mereka mengambil buah-buah kelapa tersebut. Ya, Pandit dan tim ekspedisi tidak boleh mendekat ke pulau. Jadi interaksi dengan suku Sentinel hanya sebatas di bagian perairan dangkal saja. Nah, selain Pandit, ternyata ada nama antropolog lainnya yang berhasil melakukan kontak secara damai dengan suku Sentinel, yaitu Madhumala Chattopadhyay. Madhumala memiliki keinginan sejak kecil untuk berjumpa dengan suku Sentinel. Madhumala menjadi satu-satunya antropolog wanita yang berhasil melakukan kontak dengan suku Sentinel pada bulan Januari 1991. Waktu itu sudah ada beberapa orang laki-laki suku Sentinel dengan senjata mereka. Pendekatan yang dilakukan oleh tim ekspedisi Madhumala sama seperti Pandit, dengan cara memberikan buah-buah kelapa. Hal itu berhasil karena buah kelapa yang kabarnya tidak ditemukan di Pulau Sentinel Utara. Beberapa laki-laki itu kemudian mengambil buah-buah kelapa yang dihanyutkan. Ada satu momen di mana seorang laki-laki muda Sentinel tiba-tiba mengarahkan busur panahnya kepada Madhumala. Nah, wanita Sentinel di sebelahnya menyenggol anak itu, sehingga busur panah yang dipegang terjatuh. Wanita itu sekaligus menegur anak tersebut. Akhirnya, mereka juga ikut mengambil kelapa yang diberikan. Beberapa orang Sentinel bahkan mulai mendekat ke arah perahu dan menyentuhnya. Menurut Madhumala,
Itu artinya suku Sentinel tidak takut lagi kepada mereka. Tim ekspedisi tersebut bahkan berhasil mencapai ke pantai Pulau Sentinel Utara. Tapi suku Sentinel enggak mengizinkan tim ekspedisi mengunjungi tempat tinggal mereka. Pada kunjungan kedua, sekitar 1 bulan kemudian, Madumala datang bersama dengan tim ekspedisi yang lebih besar, bersama dengan beberapa orang polisi. Dan waktu itu, suku Sentinel sama sekali tidak membawa senjata. Tangan kosong aja. Ini menunjukkan suku Sentinel mulai membuka diri terhadap orang asing yang datang. Mereka mulai menunjukkan sikap yang bersahabat. Malah suku Sentinel langsung mengambil sekarung penuh kelapa dari perahu tim ekspedisi dan mengambil pistol milik seorang polisi. Mereka mengira pistol itu hanyalah sepotong logam biasa. Tapi sayangnya, beberapa laporan mengatakan kalau sikap bersahabat suku Sentinel tidak berlangsung lama. Seorang anggota ekspedisi mencuri hiasan daun milik anggota suku Sentinel. Dan akibatnya, suku Sentinel menjadi marah dan memaksa tim ekspedisi untuk pergi. Beberapa kunjungan oleh pemerintahan India tetap dilakukan sambil membawa hadiah. Sampai akhirnya, pemerintahan India melarang segala kunjungan dalam bentuk apapun sejak tahun 1997. Madumala sendiri kini bekerja di Kementerian Keadilan dan Pemberdayaan Sosial India. Kunjungan selanjutnya baru dilakukan pas tahun 2004, setelah kejadian gempa bumi di Samudra Hindia dan tsunami. 3 hari setelah kejadian, penjaga pantai India terbang menggunakan helikopter untuk memastikan keadaan suku Sentinel. Ajaibnya, orang-orang suku Sentinel selamat dan sepertinya sama sekali tidak terkena dampak. Malahan helikopter penjaga pantai harus menerima serangan anak panah dari suku Sentinel. Tapi sebentar. Mengapa suku Sentinel selalu menyerang orang asing? Dan kenapa mereka sampai tidak mau terhubung dengan dunia luar? Well, pasti ada sebab akibat. Begini, kalian ingat nggak soal penculikan 6 anggota suku Sentinel oleh Maurice Fiddle Portman? 2 orang dewasa dengan 4 orang anak-anak. 2 orang dewasa itu langsung terkena penyakit dan kemudian meninggal. Sementara 4 anak tersebut dipulangkan. Tapi menurut beberapa kabar, mereka juga sebenarnya terkena penyakit. Bisa jadi, setelah keempat anak itu kembali ke Pulau Sentinel Utara, anggota suku lain juga ikut terpapar penyakit. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi penyebab kenapa suku Sentinel selalu menolak kedatangan orang asing. Bahkan mereka cenderung agresif jika melihat orang asing. Ya, mereka sangat rentan terhadap penyakit modern. Bahkan penyakit semacam flu atau demam bisa menjadi sangat mematikan bagi suku Sentinel. Hal itulah yang kemudian menjadi pertimbangan bagi pemerintahan India untuk melarang siapapun berkunjung ke Pulau Sentinel Utara. Satu lagi, Mimin rasa alasan penting lainnya adalah suku Sentinel sangat ingin melindungi tempat tinggal mereka. Mereka begitu protektif terhadap tempat tinggal mereka. Mereka tidak mau orang asing mengganggu ketentraman yang ada di Pulau Sentinel Utara. Suku Sentinel tidak ingin pengaruh buruk dari dunia luar merusak kedamaian di Pulau Sentinel Utara. Bahkan Madumala sendiri menyatakan kalau sebenarnya suku Sentinel hidup sangat sejahtera, tanpa harus melihat peradaban dari dunia luar, dan tiap anggota suku Sentinel itu melindungi satu sama lain. Sebenarnya mereka memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi terhadap sesama mereka, tapi terkesan agresif bagi orang asing. Karena yang mereka takutkan adalah kedatangan orang asing justru merusak stabilitas kehidupan mereka. Mereka hidup selama bertahun-tahun tanpa ada masalah. Masalah justru datang ketika orang asing tiba. Karena kita bisa melihat contoh dari suku-suku lain di Kepulauan Andaman. Populasi mereka menurun secara signifikan akibat penjajahan dan eksploitasi oleh bangsa asing di masa lalu. Misalnya saja suku Andaman Besar, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Great Andamanese. Pada awalnya, di sekitar abad ke-18, populasi mereka itu ada sekitar 2.000 sampai 6.000 orang. Tapi akibat kolonialisme dan terkena penyakit dari luar, serta eksploitasi oleh bangsa kolonial, populasi mereka tinggal puluhan orang saja untuk sekarang. Dengan titik terendah pada tahun 1961, populasi mereka tinggal 19 orang saja. Bahkan sebenarnya mereka bukan lagi murni suku Andaman Besar.
kalau suku Andaman besar yang sekarang itu sudah bercampur dengan keturunan suku lainnya. You see, efek kolonialisme yang begitu besar menciptakan perubahan kondisi yang begitu signifikan. Bayangin aja, hanya dalam waktu 200 tahun lebih, populasi yang semula jumlahnya ribuan, kini tinggal puluhan. Suku Sentinel bukanlah suku yang terlalu primitif, sebagaimana yang diberitakan oleh media awal abad ke-20. Buktinya mereka dapat membuat alat perburuan, senjata, perahu kano, dan memanfaatkan logam yang mereka temukan dari bangkai kapal Primrose. Dan lihat bagaimana mereka dapat melakukan interaksi dengan sangat baik kepada para tim ekspedisi saat kontak damai pertama kali terjadi. Menjelang akhir tahun 2018, kabarnya pemerintahan India melonggarkan larangan ke Pulau Sentinel Utara. Tapi perlu diingat, hanya peneliti dan antropolog saja yang boleh berkunjung. Itu pun harus memperoleh izin resmi terlebih dahulu. Gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.